Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang kami muliakan, kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu pagi hari ini, mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang senantiasa menaungi kami. Saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon pimpinlah kami dengan hikmat-Mu, agar kami mengerti, memahami, terlebih dimampukan oleh Tuhan untuk melakukannya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema firman Tuhan hari ini, menderita karena kebenaran. 1 Petrus pasal 3 ayat 14 berbunyi demikian. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun yang ingin hidup susah. Tetapi seringkali penderitaan memang tidak dapat dihindari. Ketika hal ini terjadi, maka nasihat Petrus dalam bagian ini patut kita perhatikan bersama. Dalam nats ini, Petrus secara khusus mengingatkan jemaat untuk memelihara hidup mereka di dalam kasih dan perdamaian dengan semua orang, sekalipun jemaat tidak diperlakukan dengan baik oleh mereka, karena memang itulah yang dikehendaki Allah bagi umatnya. Memang orang yang berbuat baik tidak seharusnya menderita. Akan tetapi, Petrus mengingatkan jemaat bahwa sekalipun mereka telah melakukan apa yang benar dan baik sesuai dengan kehendak Allah, namun tetap harus mengalami penderitaan. Maka hal ini bukanlah hukuman dari Allah, melainkan sebuah kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk memurnikan iman mereka. Lalu bagaimana jemaat harus bersikap menghadapi penderitaan itu? Pertama, jemaat harus berbahagia dan bukan takut atau gentar. Dikatakan di dalam ayat 14. Mengapa? Karena jika jemaat menderita karena kebenaran dan bukan karena telah berbuat kejahatan, maka penderitaan ini merupakan suatu pengorbanan yang diperkenankan Allah. Bukankah tidak ada hal yang lebih indah selain hidup dalam perkenanan Allah? Kedua, jemaat harus tunduk kepada otoritas Kristus sebagai Tuhan yang memegang hidupnya, bahkan menguasai kehidupan semua orang, sehingga jemaat dapat mempercayakan diri ke dalam tangannya. Ketiga, jemaat harus siap memberi jawaban kepada semua orang tentang pengharapan iman Kristen, yakni pekerjaan yang sedang Allah genapi dalam hidupnya melalui penderitaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada suatu janji Tuhan yang indah bagi umatnya yang sedang mengalami penderitaan, yaitu Dia yang telah berkenan mengizinkan kita mengalami penderitaan tidak akan pernah berhenti menopang, memberi kekuatan, dan menghibur kita. Allah yang mengizinkan anak-anaknya menderita tidak hanya menonton, tetapi turut menanggung penderitaan itu. Mari kita berdoa. Kami telah selesai di dalam perenungan firman-Mu ya Tuhan. Kami memohon, berikanlah kami kekuatan untuk dapat melakukan segenap firman-Mu, terkhusus di waktu-waktu yang akan kami jalani di sepanjang hari ini. Biarlah kebenaran-Mu tetap kami saksikan kapanpun dan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.